Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas kembali terkait kesyukuran, keikhlasan yang melahirkan kebahagiaan. Teman-teman sekalian, Allah itu berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sungguh itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini adalah dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Lalu sholat yang bagaimana yang bisa melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, yaitu kita mendapatkan sholat kita yaitu sholat yang khusyuk. Kemudian di ayat yang lain Allah berkata, wa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Bila kita bersyukur, maka Allah akan semakin tumpah ruahkan, Allah akan semakin limpahkan rahmatnya untuk kita. Tetapi kalau kita ingkar, sungguh azab Allah sangatlah pedih begitu. Sehingga yang pertama, teman-teman, kunci kebahagiaan itu adalah kita selalu minta pertolongan Allah melalui sholat dan sabar. Lalu kunci kebahagiaan yang kedua adalah kita selalu meningkatkan rasa syukur, memperbaharui rasa syukur kita, sehingga semakin kita bersyukur, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan syukurnya kita, Allah akan tingkatkan lagi dan lagi kebahagiaan itu. Sehingga bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang mengalami misalnya kehidupan yang penuh dengan kesulitan, kemudian kita sebenarnya cukup melatihkan dua hal ini saja, yaitu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kemudian bersyukur, ya. Jadi ketika dua ini kita terapkan, insya Allah misalnya kesakitan jiwa, kesakitan mental, depresi, stres dan lain sebagainya, itu bisa kita kelola dengan baik. Ingat, dari semua teori-teori yang berkembang, misalnya dari semua perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa melihat, menyaksikan hasil penelitian dari berbagai ilmuwan bahwa setiap manusia yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, Allah sudah bekali dengan kemampuan dan keterampilan, yaitu mampu menyelesaikan semua permasalahan yang dia hadapi dari dalam hatinya, ya, dari semua resources yang dia miliki. Sebenarnya kita semua mampu menyelesaikan masalah itu. Hanya saja sering kita mengalami kesulitan, ya, kesulitan dalam melihat hal apa yang perlu kita lakukan, sehingga kita perlu saling watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Jadi kita selalu saling mengingatkan teman-teman kita yang sulit melihat kebenaran itu dengan menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Kita selalu ingatkan mereka, bahkan kita selalu mengingatkan diri kita sendiri, bila engkau mau hidup bahagia, maka lakukan dua perkara, yaitu yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah melalui sabar dan sholat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Lalu yang kedua adalah wa in syakartum la azidanakum. Bila ini kita lakukan, maka authentic happiness, ya, yang dalam perkembangan ilmu-ilmu psikologi positif itu bisa kita internalisasikan dalam diri kita. Bahkan kita bisa mengenalkan seluruh DNA kita, bagaimana dia mengarahkan langkah kita, mengarahkan berpikir kita menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan yang kita hadirkan dalam hidup kita, maka kita akan menjalankan kehidupan kita dengan penuh percaya diri. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Sehingga teman-teman sekalian, jangan heran orang-orang yang sholatnya terjaga, orang-orang yang penuh dengan kesabaran, orang-orang yang penuh dengan kesyukuran, itu kehidupan duniawi akan selalu menyertainya. Dan ingat, kita selalu diingatkan oleh syekh-syekh yang berada misalnya di mimbar-mimbar ceramah agama, bahwa bila kamu ingin mendapatkan kehidupan dunia, maka Allah akan berikan.
Tetapi kalau kamu ingin berorientasi hidupmu untuk akhirat, maka dunia dan akhirat itu Allah sudah akan memberikan kehidupan itu kepada kita. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya tenang, orang-orang yang hidupnya bahagia, pasti kita bisa lihat ya, dia muslim, maka pasti sholatnya terjaga, hidupnya penuh dengan kesabaran, dan dia selalu diliputi dengan rasa syukur, kesyukuran yang penuh syukur ya, sehingga kehidupannya berlipat-lipat ya, dia memiliki kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Baik, itu mungkin pembahasan singkat kita pada hari ini. Kita ingatkan kembali bahwa kita untuk mendapatkan kebahagiaan ada 3 langkah. Yang pertama sabar dan sholat ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan syukur, memperbaharui syukur sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kesyukuran ya. Dengan bersyukur kita memiliki keyakinan bahwa segala keberkahan itu akan datang, lalu kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.